Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Jangan lupa untuk mengisi link absen di bawah ini. Dan selamat menyaksikan video pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman alat elektronika dan sistem pengendali sebagai ungkap rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat elektronika dan sistem pengendalian di daerah setempat dan daerah lainnya. Apakah kalian tahu apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh alat elektronik sebagai berikut. Ada radio, TV, perekam kaset suara, perekam kaset video, perekam VCD, perekam DVD, kamera, komputer, smart card, dan robot. Yuk kita mengenal sejarah elektronika lebih dalam ya. Sejarah elektronika dimulai pada abad ke-20. Nah, pertamanya melibatkan 3 buah komponen, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit yang terlihat pada gambar. Tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Lee De Forest mengikuti John Fleming pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk manipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio oleh Guglielmo Marconi, merintis perkembangan telegraf tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi jarak jauh pada tahun 1901. Edwin Armstrong pada tahun 1918 ia menemukan penerima super heterodyne yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar pada tahun 1935. Sebelumnya hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo pada rentang tahun 1920 sampai 1935. Namun, Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Pada pertengahan tahun 1950-an, televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan. Nah, pada tahun 1952, Jeffrey Dahmer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya, pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produk penuh oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Dalam sebuah barang elektronik terdapat bahan konduktor dan bahan isolator. Tahukah kalian apa itu bahan konduktor? Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Nah,
Sifat-sifat dari bahan yang dapat menghantarkan listrik yaitu pertama, daya hantar listriknya. Yang kedua, koefisien temperatur tambahan. Yang ketiga, daya hantar panas. Yang keempat, daya tegang tarik. Yang kelima, timbulnya daya elektromotoris termo. Contoh dari bahan pengantar listrik, yang pertama ada aluminium, lalu timah, seng, dan juga tembaga. Lalu untuk bahan isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, sifat bahan isolator yaitu dari sifat kelistrikannya, sifat mekanis, sifat termis, dan sifat kimia. Di antara bahan isolator dan bahan konduktor ada yang namanya bahan penyekat. Bahan penyekat adalah bahan yang berfungsi untuk menyekat agar tidak terjadi aliran listrik atau kebocoran arus apabila kedua penghantar tersebut bertegangan. Bahan penyekat akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu bahan tambang. Bahan tambang seperti batu pualam, asbes, mika, dan sebagainya. Lalu ada bahan berserat. Contohnya benang, kain, kertas, kayu, dan sebagainya. Lalu ada gelas dan keramik, plastik, karet, bakelit, ebonit, dan juga bahan yang dipadatkan. Konsep elektronika terbagi menjadi dua, elektronika analog dan digital. Untuk elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya komponen diskret. Nah, berikut benda-benda dari elektronika analog. Yang pertama ada jam tangan konvensional, lalu ada kamera analog, alat-alat perkusi, penghitungan tangan dengan lidi dan batu, atau komputer analog. Kelebihan teknologi analog: tidak mudah dimakan usia, biaya yang digunakan juga murah, dan hasil yang didapatkan lebih tepat. Tapi ada juga kekurangan teknologi analog: tidak efisien dan lambat pemakaiannya. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Berikut benda yang menggunakan elektronika digital. Ada sampler, sequencer, Grover box. Itu tiga alat itu adalah alat musik. Lalu ada kamera digital, kalkulator, dan komputer. Pada benda teknologi digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memberikan kemudahan dalam penggunaan, error yang didapat dikoreksi, memproduksi data terbatas. Dan kekurangannya menjadi malas berpikir, tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronasi. Peralatan yang dipakai biasanya untuk membuat rangkaian listrik, yaitu ada tespen, gunting, palu, penggaris siku, solder, dan ketam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pertemuan sudah di ujung pembelajaran, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini, dan minggu depan masih melanjutkan materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.